Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dita Prameswari. Saya dari Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu sistem informasi organisasi, yaitu mengenai knowledge management dan penerapannya. Nah, jadi langsung saja. Oke. Nah, apa itu knowledge management? Knowledge management adalah proses menciptakan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan dan informasi dari sebuah organisasi. Sedangkan knowledge management system adalah sistem yang memfasilitasi disiplin dan budaya untuk identifikasi, menyimpan, dan sharing knowledge antar anggota organisasi. Sedangkan tool untuk knowledge management bisa berbasis elektronis dengan pemakaian aplikasi knowledge management software. Nah, jadi di dalam knowledge management itu merupakan suatu wadah bagi organisasi atau lembaga yang mana di dalamnya itu mereka dapat berbagi pengetahuan dengan mengadopsi sistem informasi atau teknologi-teknologi digital. Seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya ada knowledge management cycle atau siklusnya tuh seperti apa manajemen pengetahuan itu. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama, tahap capturing, yaitu pemasukan data, pemindaian, wawancara, serta brainstorming. Yang kedua, ada tahap organizing, yaitu meliputi pembuatan katalog, pengindeksan, penyaringan, penghubungan, dan coding. Dan yang ketiga itu tahap refining, yaitu meliputi kontekstualisasi, kerjasama, kompresi, serta pembuatan proyeksi. Kemudian tahap transfer yang terakhir itu meliputi pembagian dan peringatan. Selanjutnya, nah ini penting. Jadi ada jenis-jenis manajemen pengetahuan. Apa saja sih di dalamnya itu? Jadi jenis-jenis pengetahuan manajemen pengetahuan itu ada dua, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Apa itu? Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang masih berupa pemikiran di kepala manusia yang bersifat unstructured. Pengetahuan ini bersumberkan pada pengalaman atau intuisi pribadi serta bergantung pada konteks. Jadi ini pure dari pengalaman manusia. Jadi sesuatu itu diperoleh dari pengalaman-pengalaman terdahulu gitu. Sedangkan pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang sudah direpresentasikan dalam media tertentu. Pengetahuan ini bersifat structured sehingga dapat dikelola oleh knowledge management system. Jadi kalau eksplisit ini cenderung lebih itu sering mengadopsi teknologi sih kalau menurut saya. Jadi kalau tesit itu berdasarkan pengalaman pribadi, kalau eksplisit itu bisa berdasarkan data-data atau dokumen. Jadi itu lebih terstruktur. Selanjutnya ada manfaat knowledge management. Jadi ada 3 manfaat untuk individu, untuk komunitas, dan untuk organisasi. Masing-masing punya manfaat. Kalau untuk individu ini secara umum saja ya. Kalau untuk individu itu lebih efisiensi waktu. Jadi contohnya saja kalau kita bekerja secara online, misalnya seperti sekarang ini yang lagi ngetren sekarang ini kita lagi di masa dimana itu banyak kasus-kasus penyakit dan sebagainya, sehingga sekarang ini lebih ke menggunakan teknologi digital, jadi lebih memanfaatkan media online. Jadi lebih efisiensi waktu sih kalau menurut saya, dan tidak tidak memerlukan banyak biaya dan sebagainya. Selain itu untuk manfaat untuk individu itu ini merupakan sebuah tantangan dan kesempatan bagi mereka dalam berkontribusi terhadap perusahaannya. Kemudian manfaat untuk komunitas. Di dalam komunitas sendiri manfaatnya itu untuk mengembangkan pengetahuan ya, secara profesional, terus memfasilitasi
jaringan dan kolaborasi, karena dalam komunitas pasti terdiri dari banyak sekali orang-orang di dalamnya. Mereka itu di dalam pasti melakukan kolaborasi yang berbagi pengetahuan juga, dan itu nanti dapat menambah channel perusahaan sih, dan apa namanya, jaringannya tuh lebih banyak. Jadi dengan adanya komunitas akan terbantu. Kemudian untuk organisasi sendiri dapat membantu organisasi dalam membuat strategi. Kemudian praktik-praktik seperti apa. Jadi juga di dalam organisasi itu juga menentukan keputusan-keputusannya seperti apa untuk jangka panjang, dan ide-ide gagasan seperti apa untuk kemajuan organisasinya. Jadi knowledge management cukup membantu dan perlu dipersiapkan untuk organisasi baik individu ataupun komunitas. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana contoh penerapan knowledge management di berbagai perusahaan? Di sini saya mengambil dua perusahaan, yaitu McDonald's dan PLN. Keduanya ini cukup, menurut saya cukup baik. Dan yang pertama ini McD dulu ya. McD, profil perusahaannya mungkin teman-teman dan saudara-saudara sudah mengerti McD karena ini sudah sangat terkenal. Jadi McD itu restoran cepat saji terbesar di dunia yang pusatnya itu ada di Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1940 dan mereka mulai drive-thru juga dengan pertama kali itu diperkenalkan di Arizona pada tahun 1975. Dan banyak sekali sih perkembangan yang ada dari tahun ke tahun. Jadi McD sendiri itu selalu mengupgrade. Dan visi perusahaannya ini yaitu menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Dan untuk mencapai visi ini, McD selalu menjamin mutu produk-produknya, memberikan pelayanan yang memuaskan, menawarkan kebersihan dan keamanan produk pangan, serta nilai-nilai tambah lainnya. Senyum konsumen adalah penting untuk McD. Dan misi perusahaannya yang pertama, menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan kami di setiap komunitas di seluruh dunia, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen kami di setiap restoran cabang McD, dan terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional McD ke arah yang lebih baik lagi lewat inovasi dan teknologi. Oke, di dalam McD itu saya mengambil poin-poinnya saja yang penting ya. Itu mereka ada menerapkan etika dan budaya organisasi. Jadi etika dan budaya ini sangat penting bagi perusahaan ini, perusahaan McD. Karyawan-karyawan yang mereka itu berasal dari daerah yang berbeda-beda, kadang juga menimbulkan masalah komunikasi. Tetapi McD menerapkan etika profesional yang disebut etika komunikasi. Selain itu, pemimpin yang baik juga menciptakan perusahaan yang lebih baik dan lebih etis, memberikan pelatihan etika kepada manajer, pelatih kru, karyawan lain, dan semua karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan saling menghormati. Selain itu, karyawan senior juga harus mengajarkan karyawan junior juga. Nah, desain KM-nya itu sistem informasi innovate. Jadi di dalam sistem informasi innovate itu dapat mengetahui segala informasi banyak sekali. Jadi transparan lah. Kemudian teknologi yang digunakan tuh namanya learning series, yaitu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan karyawan tentang McD. Selanjutnya, yang kedua ini PT PLN. Biar mempersingkat waktu, di bawah ini atau di mana ini bisa dilihat profil dan visi misinya. Jadi, seperti yang kita ketahui, PLN itu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, khususnya di Indonesia, karena ini merupakan kebutuhan utama. Nah, jadi saya tertarik untuk mengulik bagaimana sih desain knowledge management di PT PLN ini.
Oke, langsung saja desain KM pada PT PLN ini mereka menggunakan pengetahuan tesis dan eksplisit dua-duanya jadi dipakai dengan diperkuat dengan adanya portal knowledge management system. Jadi keduanya ini membutuhkan peran knowledge management systemnya itu seperti apa. Nah, seperti apa sih tacit knowledge dan explicit knowledge pada PT PLN ini? Uh, jadi, nah begini, tacit knowledge pada PT PLN ini uh, lebih lebih ke pimpinannya yang lebih berperan. Jadi mereka punya namanya itu istilahnya CEO Notes. Dan di dalamnya itu terdapat komunikasi dua arah antara pimpinan dan karyawan secara online. Nah, jadi antara pimpinan dan karyawan itu dapat melakukan interaksi secara online. Nah, yang secara online itu tadi yang disebut dengan portal yang knowledge management systemnya. Jadi mereka dapat mengetahui bagaimana perkembangan perkembangan perusahaan, bagaimana kinerja karyawan melalui media itu. Jadi antara pimpinan dan karyawan itu dapat berkomunikasi di dalam itu apa CEO Notes itu. Nah, jadi tidak 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 sulit lagi. Jadi ini dapat mempermudah mereka. Nah, yang explicit knowledge ini dalamnya itu ada menu innovation yang merupakan isinya itu kumpulan karya inovasi PLN yang telah disetujui oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan. Wow, keren sekali. Jadi ini yang membuat tertarik masyarakat. Mereka perusahaan ini punya inovasi-inovasi yang mana sudah disetujui loh oleh Balitbank. Keren. Nah, itu tadi keduanya itu antara tacit dan eksplisit itu didukung dengan adanya portal knowledge management system. Nah, yang beralamatnya itu di situ ya. Di yang sudah saya cantumkan di PowerPoint saya, yaitu intranet yang merupakan salah satu wahana untuk mempermudah dan mempercepat proses berbagi pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kolaborasi antar pegawai menuju pada pegawai yang sadar pengetahuan atau knowledge workers. Jadi sangat ini tuh sangat penting sekali sih. Jadi di dalam tidak perlu di kantor, tidak perlu bertemu secara langsung. Jadi hanya secara online saja mereka dapat berinteraksi, dapat forum tanya jawab pun bisa. Nah, jadi sangat mempermudah sekali. Oke, semuanya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan khususnya dosen saya Pak Bejo Santoso yang sudah memberikan tugas ini kepada saya dan teman-teman. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.